Wali Kota Tomohon dan Wakil Wali Kota Tomohon bersama dengan pimpinan DPRD Kota Tomohon memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin yang terhormat, dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 30 April tahun 2021, di ruangan ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kota Tomohon akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon yang terhormat Bapak Jemi Jerisunda SE. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Tomohon Bapak Karol Jorang Asaria Senuk SH,
Wakil Wali Kota Tomohon Bapak Weni Lumentut SE, saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tomohon, masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, Ibu Vin Ering SH MH, Dandim 1302 Minahasa diwakili oleh Perwira Penghubung Kota Tomohon Mayor Infantri Vino Onibala, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, pejabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bapak Jimmy Ringkuangan AP MSI, para asisten dan jajaran pemerintah Kota Tomohon, serta rekan-rekan wartawan media cetak maupun media elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelum saya membuka acara rapat paripurna ini, marilah kita memohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hadirin saya undang berdiri. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih, silakan duduk. Menurut catatan daftar hadir dari 20 anggota DPRD telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 17 anggota DPRD yang terhormat. Yang tidak hadir berjumlah 3 anggota DPRD yang terhormat. Dengan demikian rapat paripurna DPRD saat ini telah memenuhi quorum sebagaimana disebutkan pada pasal 99 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Sehubungan dengan itu, maka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Adapun acara rapat paripurna pada saat ini telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian rekomendasi panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Ketiga pembacaan naskah keputusan DPRD. Keempat penandatanganan naskah keputusan DPRD dan berita acara. Kelima penyerahan rekomendasi panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 dari Ketua DPRD kepada Wali Kota Tomohon. Keenam, sambutan Wali Kota Tomohon. Ketujuh, penutup. Demikianlah susunan acara rapat paripurna pada saat ini. Selanjutnya saya mohon persetujuan para anggota DPRD yang terhormat, apakah susunan acara sebagaimana telah disampaikan tadi dapat disetujui? Bagaimana pendapat saudara-saudara anggota DPRD yang terhormat? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berdasarkan amanat pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa ayat 1 paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan A. Capaian kinerja program dan kegiatan, dan B. Pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ayat 2.
Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam A. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan C. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Mengacu pada aturan tersebut di atas, saat ini beranjak pada acara penyampaian rekomendasi panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah tahun 2020 dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, maka pembacaan laporan langsung dibacakan di tempat. Kepada panitia khusus disilahkan. Terima kasih Pak Ketua untuk pembacaan laporan atau rekomendasi Pansus LKPJ akan disampaikan oleh Sekretaris Pansus yang terhormat Bapak James Enrico Koyongian ST. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Yoram Azarias Senduk Esa, Bapak Wakil Wali Kota Tomohon, Bapak Weni Lementut SE, dari unsur Forkopimda Kota Tomohon masing-masing, dan Dim 1302 Minahasa yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kota Tomohon Mayor Infantri Vino Onibala, dan yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tomohon Ibu Vin Erik Esa MH, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bapak Jemi Ringkuangan APMSI, para asisten, para staf ahli, inspektur kota, Sekretaris DPRD, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, sekretariat daerah, para camat serta lurah Kota Tomohon, serta rekan-rekan wartawan dan media cetak maupun media elektronik yang hadir, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Kami akan membacakan laporan Panitia Khusus DPRD Kota Tomohon terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020. Mohon maaf, mohon izin, mungkin hal-hal yang normatif tidak kami bacakan lagi, karena jumlah lembarnya ini ada 30 lebih lembar. Hal-hal normatif tidak kami bacakan semua, tapi soal catatan dan rekomendasi itu yang harus dibacakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagai umat yang percaya patut kita panjatkan pujian syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita boleh menyelenggarakan dan bertemu dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi Panitia Khusus DPRD Kota Tomohon terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Terima kasih kami sampaikan pada pimpinan DPRD Kota Tomohon yang telah memberi ruang dan waktu dan kesempatan bagi kami selaku Pansus terhadap LKPJ tahun 2020 untuk boleh menyampaikan laporan ini. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya hubungan kemitraan antara wali kota sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai pihak legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelaksanaan evaluasi atau penilaian oleh DPRD dilakukan setelah wali kota melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD, di mana evaluasi dilaksanakan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran, baik dari segi proses
segi hasil dan penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana yang menjadi amanat peraturan pemerintah. Dasar hukum pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian PP Nomor 13 2019, Permendagri Nomor 18 2020 dan Keputusan DPRD Kota Tomohon tahun 2021 Nomor 7. Agenda kegiatan panitia khusus sehubungan dengan dikeluarkannya SK DPRD Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 tersebut, maka Pansus telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, rapat internal Pansus 6 April 2021, kunjungan kerja luar daerah Pansus pada tanggal 7 sampai 10 April 2021, rapat pembahasan Pansus dengan perangkat daerah tanggal 12, 13, 14 April 2021, kunjungan kerja dalam daerah panitia khusus 14 sampai 17 April, lanjutan rapat pembahasan Pansus dengan perangkat daerah 19 sampai 20 April dan 26 sampai 28 April 2021. Kunjungan lapangan Pansus pada tanggal 27 dan 28 April 2021 dan kemudian finalisasi Pansus LKPJ pada tanggal 28 sampai 30 April 2021. Tugas pokok dan materi kajian 1. LKPJ 2020 bagi Pansus adalah sebagian besar merupakan kegiatan tahun terakhir RPJMD 2016-2021. Membahas laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota untuk dilaksanakan penilaian berdasarkan tolok ukur RPJMD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan metode dan teknis berdasarkan keputusan rapat Pansus. 2. Melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ 2020. Materi kajian Pansus, 1. Laporan LKPJ 2020, kedua RKA, DPA, dan Lakip Kota Tomohon tahun anggaran 2020, 3. APBD tahun anggaran 2020, berupa program dan kegiatan setiap SKPD, setiap perangkat daerah. 4. Laporan dan notulensi pembahasan dengan perangkat daerah. Kelima, keputusan DPRD Kota Tomohon tentang rekomendasi atas laporan LKPJ 2020. Catatan strategis dan rekomendasi. A. Yang sifat umum. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikatakan bahwa LKPJ yang selanjutnya adalah laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 2014, PP Nomor 13 2019 mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang juga sebagai representasi rakyat. Karena itu, DPRD bertugas mewakili rakyat untuk menilai LKPJ tersebut. 3. Menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut, DPRD melalui Pansus telah melakukan pembahasan internal panitia dan melakukan rapat-rapat pembahasan. Kemudian 4, rekomendasi tersebut adalah berupa saran, masukan, dan koreksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota, termasuk memberikan apresiasi bagi penyelenggaraan yang baik. B. Kebijakan umum pemerintah daerah. Dalam pasal 18 ayat 2 PP nomor 13 2019 dikatakan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan yang sudah tercermin dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon. Dalam pasal 14 ayat 2 Permendagri nomor 18 tahun 2020 dikatakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. 3.
DPRD selaku mitra kerja pemerintah memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran, baik dari proses, fungsi, segi hasil penggunaan dana APBD yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dari maksud dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD, maka DPRD dapat meminta keterangan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kelima, laporan keterangan pertanggungjawaban ini memberi gambaran terhadap kinerja pembangunan sekaligus menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah Kota Tomohon terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 6. Kebijakan pemerintah Kota Tomohon pada prinsipnya sudah baik terkait pencapaian target program yang sifatnya nasional tanpa mengesampingkan program-program yang sasaran prioritas utama pada program tahun 2020 Kota Tomohon dengan diselaraskan dan merujuk pada sasaran prioritas utama RKPD. Pelaksanaan rencana kerja pemerintah Kota Tomohon 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Program kegiatan cukup berhasil, untuk itu kami memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Tomohon yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2020 berdasarkan beberapa analisis maupun beberapa asumsi yang mendasari proyeksi kondisi makro Kota Tomohon ke depan, serta menggunakan sistem anggaran berdasarkan bidang kewenangan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan program yang tertuang dalam RPJMD dan dikonversikan pada masing-masing bidang kewenangan. Namun ada beberapa indikator kinerja yang perlu dioptimalkan sehingga capaian yang diinginkan sesuai dengan RPJMD dapat dipenuhi. Tahun 2020, kebijakan fiskal keuangan pemerintah daerah. Tahun 2020 saat mengalami pandemi, APBD Kota Tomohon mengalami perubahan yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial, serta penanganan dampak ekonomi, di mana APBD Kota Tomohon semula dari 792.615.281 berkurang sejumlah 67.342.542.360 rupiah menjadi 692.460.072.521 rupiah. Dalam hal menjalankan kewenangan pengelolaan PAD, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan PAD walaupun belum mencapai target. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah target pencapaian PAD terlalu berlebihan atau upaya yang dijalankan juga belum optimal. D. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. A. Dibagi pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Pendidikan. Catatan 1. Komitmen dunia pendidikan bagi anak-anak berprestasi di Kota Tomohon. Rekomendasi pemberian beasiswa cerdas bagi siswa-siswi yang berprestasi untuk peringkat 1, 2, 3 sebagai wujud apresiasi bagi siswa-siswi berprestasi untuk tahun ke depan. Kedua catatan, permasalahan kekurangan tenaga pendidik di Kota Tomohon karena ada kendala dengan pengangkatan P3K yang hanya dibuka untuk sekolah negeri yang berlaku secara nasional, sementara di atas 60% sekolah yang ada di Kota Tomohon adalah sekolah swasta. Itu menjadi tantangan kita, bisa terjadi kekurangan guru. Rekomendasi pemerintah Kota Tomohon perlu melakukan penambahan tenaga guru ASN dan melalui jalur P3K. Kemudian usaha yang kedua bersama dengan DPRD memperjuangkan
Kementerian ke pemerintah pusat tentang pengangkatan guru P3K dari sekolah swasta. Bidang kesehatan, catatan pertama, memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan sebagai garda depan dalam penanganan COVID-19. Rekomendasi untuk tetap mempertahankan eksistensi dan kinerja dalam penanganan COVID-19. Kedua, persoalan ada beberapa nilai retribusi jasa umum di bidang kesehatan yang sudah tidak sesuai lagi dan tidak relevan lagi dan perlu direvisi, termasuk di dalamnya untuk menambahkan tes lab PCR, rapid test, dan swab antigen. Nah, rekomendasi untuk segera melakukan revisi terhadap penetapan nilai retribusi di bidang kesehatan, termasuk menambahkan penetapan nilai retribusi untuk penanganan COVID di dalam peraturan daerah retribusi jasa umum. Ketiga, persoalan pencatatan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana serta SDM RSUD Anugrah. Rekomendasi penambahan poli-poli rawat jalan yang sudah dilengkapi dengan tenaga dokter yang ahli pada bidangnya. 4, catatan jaminan pemeliharaan kesehatan. Rekomendasi penganggaran harus cukup untuk program ini. Tahun lalu tidak cukup. Kemudian ketiga, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Catatan pertama, peraturan daerah mengenai penataan ruang belum sesuai kebutuhan. Kegiatan pembangunan fisik berkembang seperti spora yang tumbuh di mana-mana dan kurang terkendali. Nah, rekomendasi adalah perencanaan tata ruang harus lebih baik dengan melibatkan perencana yang profesional. Melakukan percepatan penyelesaian produk hukum daerah terkait penataan ruang, RTRW, RDTR, RTBL, rencana sonasi, rencana rinci kota, dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan anggaran untuk perencanaan itu. Yang kedua, pemenuhan sistem city maintenance. Sebagai rekomendasi, sebagai kota kecil yang mau maju dan berkembang, Tomon perlu mengembangkan satu sistem city maintenance yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai yang akan membantu dalam pengelolaan sistem pekerjaan yang sudah terintegrasi. Ketiga, kebutuhan air di Kota Tomohon, air bersih Kota Tomohon belum sampai kepada merata kepada seluruh masyarakat. Rekomendasi perlu memperbaiki sistem jaringan penyediaan air bersih secara menyeluruh. Perlu untuk membuat perencanaan yang baik, step by step, baik tentang sistem jaringan pendistribusian air bersih maupun pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penyaluran air, pembagian air di kawasan persawahan wilayah Tomohon Barat yang tidak merata karena kondisi irigasi yang belum maksimal karena pembagian air tidak sampai pada pelosok-pelosok sawah di pinggiran. Perlu perencanaan, rekomendasi perlu perencanaan dan penataan jaringan irigasi air di persawahan. Perlu perbaikan jaringan air persawahan. Diperlukan petugas pengatur pengairan. Kalau dulu Mantri Air. Keempat, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Catatan, belum ada aturan terkait dengan penamaan jalan. Belum ada penomoran bangunan. Rekomendasi untuk bisa membuat peraturan tentang penamaan jalan. Kedua, perlu ada pemberian nomor pada bangunan dan rumah. Kedua, jumlah titik spot lokasi pemakaman yang sangat banyak. Menurut Perkim ada 60 sekian spot pemakaman, termasuk terbanyak di dunia kata.
Rekomendasi melakukan pengurangan jumlah lokasi pemakaman dengan memusatkan hanya pada satu atau beberapa lokasi saja diatur dalam RT/RW. 3. Taman-taman bunga dan RTH ruang terbuka hijau masih belum tertata dengan optimal. Merekomendasikan untuk merencanakan taman dan ruang terbuka hijau yang lebih baik. Perencanaan dilakukan oleh konsultan yang profesional. Tuangkan hasil perencanaan dalam peraturan daerah, turunan RT/RW, rencana detail dan rencana tata bangunan lingkungan. 4. Pendataan bangunan gedung ditinjau dari sisi fungsi, kehandalan, keamanan bangunan belum dilakukan dengan optimal. Rekomendasi menyiapkan anggaran untuk mendata bangunan gedung untuk dapat menetapkan bangunan dan gedung di Kota Tomohon yang layak fungsi. Kelima, penyerahan prasarana sarana utilitas umum di kawasan perumahan belum dilakukan. Rekomendasi percepat payung hukum atas penyerahan PSU di kawasan perumahan agar kendali pengelolaan dan pemeliharaannya dapat dilakukan pemerintah. Maksud untuk para developer properti. Kelima, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan kuantitas, kualitas Pol PP dan PNS. 2. Peningkatan pembinaan Tibum Tranmas, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat terlatih. Kedua, peningkatan pelayanan pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam dengan arah kebijakan meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan kebakaran. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat yang melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua, bantuan santunan korban COVID-19. Merekomendasi agar dana santunan bagi korban yang meninggal akibat COVID-19 yang belum direalisasikan di tahun 2020 untuk dapat ditindaklanjuti di tahun berikutnya. Sosial, bidang sosial, catatan, bantuan untuk jaring pengamanan sosial masih belum merata. Rekomendasi, kajian dan pendataan harus akurat. 2. Menyalurkan bantuan sosial ini secara merata, tepat guna dan tepat sasarannya. Catatan kedua, pendataan untuk jumlah lansia, penyandang cacat, orang miskin, orang penyakit jiwa masih belum maksimal. Rekomendasi dilakukan akurasi pendataan. Kemudian urusan kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Bidang tenaga kerja. Strategi memperluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan sesuai RPJMD. Catatan, masih ditemui banyak para pencari kerja pengangguran. Rekomendasi, mendorong dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, untuk lebih memperhatikan serta memberikan fasilitas untuk tenaga kerja migran. Ketiga, menetapkan target pengiriman tenaga kerja migran pada setiap tahunnya. Tenaga kerja ke luar negeri, ke Pak Erens. Kedua, pelatihan bagi pencari kerja untuk keahlian-keahlian tertentu masih dilakukan di luar daerah, di daerah yang lain, maksud BLK. Rekomendasi meningkatkan program pelatihan tenaga kerja. Kedua, membangun BLK. Kemudian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 1. Catatan, masih banyak ditemui kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Rekomendasi pemerintah didorong untuk menegakkan peraturan daerah terkait optimalisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kemudian yang ketiga, bidang pangan. Catatannya pemenuhan kebutuhan pangan. Rekomendasi adanya perencanaan cadangan pangan yang tepat untuk beras yang cukup. Pemenuhannya baik di tingkat petani, pedagang, dan di bulog. Kemudian 4, untuk bidang pertanahan. Catatan 1, kegiatan pembangunan infrastruktur jalan sering terkendala pada soal pembebasan lahan karena masalah ukuran, besaran, posisi lahan milik rakyat yang tidak teratur. Rekomendasi didorong untuk melakukan kegiatan konsolidasi tanah, land consolidation, menata petakan kepemilikan tanah untuk kawasan permukiman perumahan bekerja sama dengan BPN. Kedua, permasalahan batas tanah penduduk, juga batas wilayah. Rekomendasi perlu secara proaktif berkoordinasi dengan BPN untuk pemetaan tanah secara digital, termasuk sertifikasi tanah baik milik pemerintah, kota maupun masyarakat, serta melakukan upaya digitalisasi batas-batas tanah secara keseluruhan dan komprehensif dalam program BPN, program pendaftaran tanah sistem lengkap PTSL. Kemudian 5, lingkungan hidup. Catatan pertama, menciptakan lingkungan yang memiliki udara yang bersih dan sehat. Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kegiatan lingkungan dengan pemeliharaan berkala ruang terbuka hijau yang terdiri dari hutan lindung cagar alam dan juga hutan kota. Kedua, penanganan persampahan belum optimal. Pengangkutan sampah masih sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Mobil sampah vol-vol Pak ini, tabuang-tabuang. Rekomendasi pengolahan persampahan agar bisa dijalankan dengan maksimal dengan menerapkan sistem 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Memperkecil, menggunakan kembali, dan mengelola kembali. Kedua, merelokasi tempat pembuangan akhir sampah TPA. Karena sudah mulai mencemari lingkungan dan tidak bisa dilakukan lagi penguraian untuk menunjang sistem 3R tadi. Sistem sanitary landfill yang digunakan sekarang tidak dapat dioptimalkan di TPA. Meningkatkan penanganan persampahan secara terpadu mulai dari pengangkutan sampah sampai pada proses pengelolaan di TPA. Masalah lingkungan hidup yang ketiga, persediaan air semakin berkurang, tercermin dari mulai keringnya hamparan persawahan di beberapa daerah Kota Tomohon, termasuk di belakang sini. Dinas Lingkungan Hidup harus menetapkan dan memetakan kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Izin lokasi untuk kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Diberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan mengenai tata ruang. Keenam, bidang administrasi, kependudukan, dan catatan sipil diberikan apresiasi untuk pelayanan yang semakin ditingkatkan secara optimal dalam program dan kegiatan demi pencapaian pelayanan administrasi kependudukan yang efektif. Ketujuh, pengendalian penduduk dan KB. Catatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB. Rekomendasi, siapkan anggaran untuk sosialisasi. Kedua, dinas dapat lebih proaktif untuk pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, kemudian advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, kependudukan, dan pengendalian penduduk. Bidang perhubungan. Catatan, belum beroperasinya balai uji kendaraan. Rekomendasi, Kota Tomohon adalah salah satu dari 2 kabupaten kota yang memiliki fasilitas pengujian kendaraan
Pansus merekomendasikan supaya pemerintah segera mulai menjalankan operasional Balai Uji Kendaraan pada tahun ini, 2021. Karena sarana dan prasarananya sudah selesai dibangun. Dengan pengoperasiannya dapat berpotensi meningkatkan PAD. 2. Persoalan parkiran di jalan nasional di pusat kota. Jalan nasional adalah jalan yang tidak boleh dialihfungsikan kecuali dapat izin dari pemerintah pusat. Rekomendasi menyiapkan lahan parkir atau bangunan parkir di Central Business District pusat kota Tomohon dalam beberapa lokasi sesuai RPJMD yang lalu sebenarnya. Buat kajian penetapan lokasi parkir dan diatur dalam penataan ruang untuk pusat kota dan jalur Kakaskasen sampai Walian. Kedua, persoalan parkir di sembarang tempat dan masih ditemukan adanya terminal bayangan. Terminal bayangan masih cukup beberapa, termasuk ke Arwoloan. Untuk keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan, maka pemerintah perlu menyelesaikan persoalan parkiran mobil kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan nasional agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya. Kedua, menertibkan terminal bayangan dan optimalisasi fungsi terminal. Kemudian bidang komunikasi dan informatika. 1. Catatan pemanfaatan jaringan fiber optik. Rekomendasi supaya infrastruktur komunikasi dan informatika harus dirancang secara terpadu, baik software maupun hardware, untuk menopang efektivitas dan efisiensi kerja melalui pemanfaatan jaringan fiber optik dan provider telkom untuk menghindari potensi masalah dalam hal maintenance baik dari sisi biaya dan SDM-nya. Kemudian koperasi usaha kecil dan menengah. Catatannya peningkatan keahlian, keterampilan, serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Perlu dilakukan pembekalan seperti pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi UMKM secara berkesinambungan. Bahkan pemerintah perlu mendorong dan membantu agar UMKM bisa bersaing dan bertahan dalam ekosistem digital di mana mereka dilatih dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Catatan, menambah investasi atas potensi ekonomi. Rekomendasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu harus lebih proaktif untuk mencari investor untuk berinvestasi di Kota Tomohon, terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Catatan kedua, inovasi pelayanan perizinan bagi UMKM. Rekomendasi, perlu menciptakan kemudahan perizinan lewat inovasi pelayanan perizinan bagi UMKM yang ada di Kota Tomohon untuk bisa mengembangkan produk unggulan lokal Kota Tomohon. Ketiga, catatan usaha-usaha penanaman modal dalam bentuk pasar, toko modern, gerai-gerai Mart, Indomart, Alfamart, dan Mart lainnya dari para pengusaha besar dapat menghambat investasi UMKM, warung kecil, dan lain-lain. Rekomendasi, pemerintah dapat menghitung kebutuhan ideal jumlah gerai-gerai Mart sebagai pasar modern yang sesuai dengan kebutuhan ideal, yang berimbang dan tidak menghambat pertumbuhan UMKM yang lain. Kedua, menetapkan lokasi penempatan gerai Mart yang terukur sesuai rasio jumlah penduduknya di dalam tata ruang. Keempat, terkait penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Dinas Perizinan supaya dapat melakukan penyesuaian secepatnya menunjang program pemerintah pusat. Kemudian bidang pemuda dan olahraga. Catatan lebih perhatian terhadap atlet-atlet berprestasi. Rekomendasi pemerintah juga perlu memperhatikan atlet-atlet berprestasi dalam bentuk pemberian insentif untuk dapat mendorong pengembangan bidang-bidang olahraga. Kemudian statistik
data statistik yang akurat dan akuntabel. Untuk itu pemerintah perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Biro Pusat Statistik Kota Tomohon, agar dapat menghasilkan data-data akurat. Kemudian persandian, catatan keamanan layanan sistem komunikasi. Rekomendasi bidang persandian dan keamanan informasi merupakan bagian yang penting dalam hal keamanan informasi dan e-government, serta layanan sistem komunikasi antar pemerintah. Ini merupakan bagian dari tugas Kominfo, Dinas Kominfo, yang selanjutnya perlu dijabarkan dan diimplementasikan dengan optimal. Kemudian 15, bidang kebudayaan. Catatan pelestarian budaya. Rekomendasi menghadirkan klaster budaya di kecamatan yang ada di Kota Tomohon. Nilai budaya ini dapat diteruskan dilestarikan dengan mempertahankan ciri khas pelestarian budaya yang tetap harus ditopang dengan peraturan daerah. 2. Belum didata dan ditetapkan secara lengkap bangunan dan gedung yang dikategorikan sebagai cagar budaya di Kota Tomohon. Rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk tim cagar budaya untuk menetapkan bangunan cagar budaya di Kota Tomohon agar aman, dilindungi. Perpustakaan, kecepatan ketersediaan informasi. Pemerintah perlu untuk melakukan terobosan dan inovasi terkait dengan perpustakaan. Pemerintah memulai mempersiapkan sarana e-library dengan e-book untuk dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Kearsipan, adanya temuan arsip pemerintah mudah hilang dan rusak karena keadaan fisik gedung arsip yang belum memadai. Rekomendasi perlu untuk membangun gedung arsip yang layak, representatif, sesuai dengan syarat-syarat dan standarnya. Kemudian kedua, catatan mekanisme penyerahan dan pemusnahan arsip yang masih belum begitu baik dan belum dijalankan dengan maksimal. Rekomendasi memberlakukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan lebih optimal. Kemudian C, urusan pemerintahan pilihan. 1, pariwisata. Bagi laju. Catatan, penciptaan brand image souvenir sebagai ciri khas daerah dapat menciptakan citra merek dari souvenir yang menjadi ciri khas daerah dengan dapat ditawarkan kepada wisatawan. Kemudian kedua, koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Rekomendasi koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah bersama Dinas Pariwisata perlu ditingkatkan agar hasilnya akan bisa menunjang program pemasaran pariwisata. Kemudian ketiga, masih banyak lokasi yang berpotensi menjadi tempat wisata yang belum dikembangkan. Rekomendasi, tetapkan dan kembangkan lokasi-lokasi wisata melalui pembangunan infrastruktur pendukungnya. Kedua, memperhatikan kualitas perencanaan destinasi wisatanya. Kemudian ketiga, mengatur penetapan lokasi dan kawasan wisata di dalam tata ruang daerah Kota Tomohon. Kemudian selanjutnya pertanian. Lokasi rumah potong hewan belum tepat. Rekomendasi tempatkan pada lokasi yang tepat dan strategis agar rumah potong hewan dapat difungsikan secara maksimal sebagai unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, yang higienis. Kedua, fungsi show window agar dapat dioptimalkan secara penuh di samping sebagai balai pembibitan bunga. Diharapkan show window dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat balai pembibitan bagi pengembangan tanaman florikultura, sayuran, buahan, dan tanaman obat. Kemudian ketiga, semakin maraknya alih fungsi lahan persawahan. Rekomendasi menetapkan peraturan larangan alih fungsi lahan sawah termasuk RT/RW. 4.
kurangnya jumlah bantuan pupuk bersubsidi pada tahun kemarin. Rekomendasi menambah kuota pupuk untuk petani. Kemudian bidang kehutanan, catatan pelestarian hutan. Rekomendasi, pemerintah perlu mendorong usaha-usaha pelestarian hutan melalui program-program konservasi hutan. Di samping itu, pemerintah tetap melakukan penghijauan daerah-daerah yang telah mengalami degradasi seperti daerah tambang batu dan juga sungai-sungai di seluruh kota Tomohon. Kemudian menetapkan lokasi-lokasi hutan dalam berbagai jenisnya dengan perhitungan kebutuhan sampai beberapa dekade ke depan di dalam tata ruang daerah. Kemudian yang berikut, energi dan sumber daya mineral. 1. Catatan pengawasan untuk PT Pertamina Geothermal Energy. Rekomendasi, pemerintah terus memberikan perhatian serta pengawasan untuk mendorong peningkatan pendapatan yang signifikan dari tahun ke tahun guna menambah pemenuhan target pendapatan asli daerah. Rekonsiliasi yang dilakukan setiap tahun dengan PT Pertamina Geothermal Energy harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait bonus produksinya. Kemudian kedua, potensi energi terbarukan, melakukan transformasi dalam hal penggunaan energi dan sumber daya mineral melalui persiapan penggunaan energi terbarukan di semua sektor, termasuk persiapan sumber daya manusianya. Kedua, membuka kesempatan investasi pada bidang investasi energi terbarukan. Kemudian perdagangan dan perindustrian. Penyaluran pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun kemarin untuk lebih ditingkatkan pengawasannya dan pendistribusiannya agar pembagiannya baik dan merata. Kemudian kedua, mendukung kemandirian lokal dari UMKM. Pemerintah perlu terus-menerus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang perdagangan dengan tetap memberikan perlindungan bagi konsumen serta tetap mempertahankan kemandirian lokal dengan tidak melemahkan usaha kecil dan menengah. Mendorong usaha home industry. Kemudian urusan penunjang. 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan. Catatan peningkatan dan pengoptimalan PAD. Rekomendasi perlu dimaksimalkan. Salah satunya adalah dari penerimaan dividen perusahaan-perusahaan daerah sehingga pemerintah kota diharapkan meningkatkan perhatian dan pengawasan pada perusahaan-perusahaan itu. Kedua, sudah dikatakan tadi, penetapan bonus produksi PT Geothermal Energi Lahindongan. Lakukan pengecekan terhadap nilai penetapan bagi hasil sebagai bonus produksi sesuai aturan berlaku. Kemudian terjadi permasalahan berikut, catatan berikut, terjadi perbedaan tata cara perhitungan luasan tanah dalam penetapan pajak bumi dengan luasan tanah dalam program PTSL oleh BPN. Rekomendasi perlu dilakukan koordinasi dengan BPN sebelum menetapkan luas tanah dalam surat-surat tanah. Kedua, informasi mengenai ketidaksesuaian lagi pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Rekomendasi perlu ada revisi Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, termasuk retribusi yang dilakukan di RSUD Anugerah dan Puskesmas. Kemudian bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Catatan, pemenuhan formasi CPNS dan P3K. Rekomendasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dituntut untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang yang ada dari program pemerintah 1 juta P3K dengan pemenuhan kebutuhan formasi CPNS dan P3K di daerah. Kemudian
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Catatan, ada perbedaan realisasi dalam buku LKPJ tahun anggaran 2020 dengan buku yang laporan dari para perangkat daerah. Rekomendasi perlu mendapat koreksi terhadap perbedaan data dan pencapaian presentasi realisasi dalam buku LKPJ. Dari data yang telah diberikan oleh instansi dalam pembahasan bersama Pansus LKPJ. Ke depan hal ini diharapkan tidak terulang kembali dan bahwa Bapak Litbang dapat membangun koordinasi yang baik dan terarah dengan dinas. Kedua, persoalan urut-urutan penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan. Rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, dan rencana turunannya harus benar-benar sesuai peraturan agar itu hasil maksimal. Karena yang kemarin evaluasi ada evaluasi RDTR, tapi RTRW belum kelar. Seharusnya dibalik. Kemudian bidang inspektorat, Pansus memberikan rekomendasi agar supaya pemerintah melalui instansi terkait dalam tupoksinya agar terus-menerus melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan evaluasi atas capaian retribusi dan pajak daerah karena peran inspektorat dalam mendukung pemenuhan capaian target PAD Kota Tomohon. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan kembali organisasi-organisasi masyarakat yang terdaftar maupun yang belum agar badan melakukan pembinaan untuk kode etik yang tetap berpegang pada nilai moral, norma, serta budaya dalam hidup bermasyarakat. Kemudian bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Catatan, pembinaan keprotokolan di lingkungan pemerintahan. Rekomendasi, bagian protokol dan komunikasi agar dapat melakukan pengawasan pembinaan serta terutama penerapan standar yang baku dan jelas terkait keprotokolan pemerintah, pimpinan, dan anggota DPRD sebagai mana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk optimalisasi hal tersebut, Pansus memberikan rekomendasi agar bagian protokol dan komunikasi melakukan sosialisasi dan pembinaan di semua level pemerintahan. Kemudian, bagian hukum, kurang 2 lembar. Catatan, implementasi Perda yang masih belum optimal. Rekomendasi, bagian hukum perlu melaksanakan koordinasi bersama dinas badan lainnya agar implementasi Perda bisa berjalan dengan baik dan optimal. Kemudian kedua, penerbitan produk hukum. Menyangkut prosedur tahapan penerbitan produk hukum seperti Perda, surat keterangan wali kota, perwali, SK Kepala Dinas maupun produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota harus dapat mencantumkan kejelasan serta kepastian apabila produk hukum tersebut akan direvisi atau akan dilakukan penarikan. Kemudian bagian organisasi dan tata laksana. Manajemen tenaga kontrak direkomendasi dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian bagian kecamatan-kecamatan. Rekomendasi untuk seluruh kecamatan sekota Tomohon agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan juga dapat memberikan pembinaan terkait sikap perilaku dan etika ASN dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kedua, LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, masih belum optimal dilibatkan dalam kegiatan perencanaan dan kebijakan di kelurahan. Rekomendasi sesuai amanat Permendagri, LPM kelurahan dan kecamatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan kebijakan sampai pada pelaksanaan sebagai fungsi kontrol masyarakat kelurahan. Kemudian yang paling akhir, perusahaan daerah, PD pasar, mekanisme penarikan retribusi di pasar bagi pedagang yang menyewa lapak maupun pedagang yang memiliki ruko, mengingat dalam kondisi pandemi ada banyak pedagang yang terkena dampak.
terutama dari segi ekonomi, untuk diperhitungkan kembali terkait penarikan retribusi pasar di saat pandemi, agar jangan sampai terjadi penarikan ganda dan lain-lain. Kedua, kontribusi PD Pasar kepada pemerintah Kota Tomohon. Ketiga, PD Pasar. Pengaturan pembuangan limbah. PD Pasar juga perlu untuk lebih memperhatikan pengaturan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Buat proposal untuk pembangunan instalasi pengelolaan limbah IPAL. PDAM, peningkatan pelayanan air bersih, rekomendasi. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tomohon, terutama untuk pelayanan pendistribusian air bersih. Perlu juga untuk memperhatikan kerusakan jaringan pipa saluran air di berbagai titik, sehingga penyaluran air bisa maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan, setelah panitia khusus mempelajari dan mengkaji penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020 yang disampaikan oleh pemerintah Kota Tomohon, dalam hal ini Wali Kota Tomohon, maka panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban mengharapkan agar supaya catatan-catatan penting dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan demi untuk kemajuan Kota Tomohon. Selanjutnya dapat direalisasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun 2021 sampai 2026. Demikianlah laporan Pansus DPRD Kota Tomohon terhadap rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020. Terima kasih. Pansus LKPJ DPD Kota Tomohon tahun anggaran 2020, Ketua Insinyur Miki JL Benur MAP, Wakil Ketua Noldi Velengkong, Sekretaris James J.E. Kojongian ST, Anggota Ladies Francisca Turang SE, Kristo Bles Eman SE, Priscilla Tumurang, Julianita Wongkar Bibas Mkom, Ferdinand Monoturang Esos, Serli Mantiri SH. Terima kasih, cukup panjang, melelahkan juga. Terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia khusus LKPJ yang telah menyampaikan rekomendasinya. Ini Pansus LKPJ ini luar biasa. Komit dengan waktu yang diberikan. Pantauan kami dalam pembahasan ada teman-teman yang tak tidur, kelelahan dan lain-lainnya. Tapi luar biasa. Komitmen bahwa 30 hari setelah itu diterima, itu dapat diselesaikan. Luar biasa. Pimpinan dan seluruh anggota Pansus LKPJ. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Saat ini kita ikuti pembacaan naskah keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 oleh Sekretaris DPRD Kota Tomohon. Disilahkan. Pimpinan DPRD Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 8 tahun 2021 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon
Membaca hasil rapat panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020. Menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan. 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tomohon tanggal 12 April 2021. 2. Keputusan DPRD nomor 7 tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2020. 3. Rapat pembahasan panitia khusus dengan perangkat daerah tanggal 12 sampai dengan 14 April, 19 sampai dengan 20 April, dan tanggal 26 sampai dengan 28 April 2021. 4. Kunjungan lapangan panitia khusus ke perangkat daerah terkait tanggal 27 sampai dengan 28 April 2021. 5. Finalisasi rapat finalisasi panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2020 tanggal 29 April 2021, dan 6. Rapat paripurna DPRD Kota Tomohon tanggal 30 April 2021. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020. Ke-1, menerima dan menyetujui rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 30 April 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Jamie Jerry Sunda. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan naskah keputusan. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penandatanganan naskah keputusan dan berita acara. Dan untuk tertibnya acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Silakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti acara penandatanganan naskah keputusan DPRD dan berita acara. Untuk itu dengan hormat diundang mengambil tempat pimpinan DPRD untuk menandatangani naskah keputusan dan berita acara, Wali Kota Tomohon untuk menandatangani berita acara, didampingi oleh Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan surat keputusan dan berita acara. Disilakan yang pertama Wakil Ketua DPRD Bapak Eren Skere ANKL. Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Bapak Dr. Andes Joni Runtueni. Selanjutnya Ketua DPRD Bapak Jamie Jerry Sunda SE. Selanjutnya Wali Kota Tomohon Bapak Karol Jeram Asaria Senduk SH.
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi Pansus. Untuk itu dengan hormat diundang kepada seluruh anggota Pansus untuk mengambil tempat di depan. Penyerahan rekomendasi panitia khusus terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 dari Ketua DPRD kepada Wali Kota Tomohon. Terima kasih, acara penandatanganan dan penyerahan selesai. Disilakan kembali ke tempat Wali Kota Tomohon, Wakil Wali Kota Tomohon, dan Sekretaris Daerah Kota Tomohon, pimpinan DPRD dan Panitia Khusus DPRD Kota Tomohon. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Joran Asaria Senduk SH. Kepada Bapak Wali Kota disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tomohon Bapak Weni Lumentut SE. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tomohon Bapak Jemi Jerisunda SE. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon masing-masing Bapak Dr. Andes Jonirun Tuwene DA dan Bapak Erens Kere AMKL. Yang saya hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bapak Jemi Ringkuangan APMSI. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Ibu Vin Ering SHMH. Yang saya hormati Dandim 1302 Minahasa yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kota Tomohon Mayor Infantri Vino Nibala. Yang saya hormati para asisten. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Tomohon dan jajaran pemerintah Kota Tomohon yang ada, teman-teman media yang saya banggakan. Pertama-tama tentu patut kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana hari ini kita dalam keadaan baik, sehat, dan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Kita boleh menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus DPRD tentang LKPJ Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020. Untuk itu perkenankan saya selaku Wali Kota Tomohon dari hati yang tulus menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada panitia khusus DPRD Kota Tomohon
yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas, memotret kembali berbagai permasalahan, memberikan solusi dan rekomendasi terhadap pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tomohon yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat pada tahun 2020 lalu. Sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah. Dan pada pasal 71, di mana laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disampaikan paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran dan dibahas bersama DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini senada sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon. Tapi dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, maka struktur perekonomian wilayah cenderung berubah, mulai pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun secara signifikan, laju inflasi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka merupakan dampak yang negatif dari penyebaran wabah ini, yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Kota Tomohon telah melakukan refocusing dan relokasi anggaran yang dititik beratkan pada penanganan penanggulangan COVID-19. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah serta upaya untuk mendorong pendapatan asli daerah dalam rangka efektivitas pembangunan. Secara garis besar, komponen APBD terdiri dari 3 aspek, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2020 mungkin masih ditemui adanya sejumlah kendala dan belum dapat memenuhi seluruh aspirasi serta harapan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyelesaikan segala macam permasalahan pembangunan yang ada. Dan yang perlu dipahami juga bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, melalui sidang Dewan yang terhormat ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta segenap anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Pansus DPRD yang telah melaksanakan pembahasan terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020. Baik secara internal maupun pembahasan bersama perangkat daerah, di mana menghasilkan rekomendasi sebagai bahan evaluasi guna perbaikan atau peningkatan terhadap kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang tengah berjalan ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga tentunya kami selaku pemerintah Kota Tomohon akan menindaklanjuti catatan-catatan dan rekomendasi tersebut, karena laporan keterangan pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, baik secara teknis maupun administratif, telah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Tomohon.
sehingga kami berusaha untuk menindaklanjutinya baik melalui perubahan anggaran Kota Tomohon, baik melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2021 maupun dalam APBD tahun selanjutnya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mintakan kepada seluruh pejabat dan kepala perangkat daerah di jajaran pemerintah Kota Tomohon untuk bekerja sama, berpikir, serta bertindak secara cerdas, inovatif, penuh inisiatif, dan visioner dalam merencanakan dan melaksanakan proses akselerasi pembangunan dengan prinsip kehati-hatian, sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan guna peningkatan mutu pembangunan di Kota Tomohon. Dan kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon yang terhormat, sekali lagi saya atas nama jajaran pemerintah Kota Tomohon menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk peran positif pihak legislatif atas kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah terbangun melalui pola hubungan kemitraan yang baik. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing segala usaha kita dalam tugas dan pengabdian kita bagi bangsa dan negara, khususnya untuk kemajuan Kota Tomohon yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati Kota Tomohon. Terima kasih, Pak Ketuan Wopak Kalawiran. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Demikian kita telah dengarkan bersama sambutan Wali Kota Tomohon. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih. Perlu juga kami ingatkan bahwa pada minggu depan sudah ada jadwal dari setiap komisi dalam untuk pembahasan dengan mitra kerja kaitan dengan Ranwal RPJMD. Sehingga tugas yang sudah dilakukan oleh Pansus akan berlanjut pada minggu depan dengan begitu padatnya akan rencana kegiatan yang sudah disusun oleh setiap komisi. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian rapat paripurna DPRD pada saat ini telah selesai. Perkenankan saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Joram Asaria Senduk SH, Wakil Wali Kota Tomohon, Bapak Weni Lumentut SE, saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tomohon masing-masing, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, Ibu Vin Ering SH MH, dan Dim 1302 Minahasa yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kota Tomohon, Mayor Infanteri Vino Onibala, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, pejabat sekretaris daerah Kota Tomohon, Bapak Jimmy Ringkuangan, AP MSI, para asisten dan jajaran pemerintah Kota Tomohon, serta rekan-rekan wartawan media cetak maupun media elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada saat ini. Akhirnya saya mengajak kita semua menaikkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya kepada kita semua, sehingga rapat paripurna ini dapat berlangsung dengan baik. Hadirin saya undang berdiri. Berdoa mulai.
selesai. Terima kasih, silakan duduk. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi Panitia Khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 pada hari ini Jumat 30 April tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wo pakalawiren.